Salam, selamat pagi, salam damai sejahtera dan sukacita selalu untuk kita seluruh pendengar setia Renungan Sabda Pagi. Kembali Renungan Sabda Pagi kita hari ini Kamis 17 November 2022 hadir menyapa kita seluruh pendengar dimanapun kita berada. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Allah Bapa Surgawi, Bapa yang penuh kasih, kami sungguh bersyukur ya Tuhan untuk segala kemurahan-Mu yang tetap senantiasa menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan hadir memenuhi hati dan pikiran kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu bagi kami pribadi lepas pribadi. Berfirmanlah Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi renungan sabda pagi kita terambil dari 1 Timotius 1 ayat 16. 1 Timotius 1 ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Tema yang menjadi renungan sabda pagi kita, anugerah Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, banyak kita melihat popularitas dan pencapaian yang telah diraih. Beberapa tokoh terkenal memilih untuk berbohong dan mengingkari masa hidupnya yang kelam, menutupi kekurangan dan keburukan mereka pada masa lalu. Hal berbeda terjadi kepada Paulus. Paulus tidak menutupi latar belakangnya sebagai seorang penganiaya jemaat yang begitu kejam. Perubahan dari masa lalunya yang kelam juga tidak diikuti dengan kesombongan. Paulus mengaku Yesuslah yang berkarya bagi hidupnya. Yesus memberikan kekuatan dan kepercayaan kepadanya untuk melakukan pelayanan. Paulus menyadari bahwa Allah melalui Yesus mengasihani dirinya sebagai orang yang paling berdosa. Semua yang terjadi kepadanya adalah semata-mata berkat kesabaran dan kasih karunia Allah. Rasa tahu diri Paulus mendorongnya melayani dengan sepenuh hati, dengan harapan semakin banyak orang beroleh pemulihan hidup seperti yang ia alami. Seperti Paulus, kita pun harus mengakui masa lalu yang penuh dengan dosa. Sebagai gereja, kita adalah kumpulan orang berdosa yang dipanggil untuk menerima kasih karunia Allah. Karena itu jangan sampai kita menjadi lupa diri bahwa pengudusan kita bersumber dari kasih karunia Allah, bukan karena kekuatan kita. Kiranya anugerah Allah melahirkan ungkapan syukur yang memampukan kita bersikap rendah hati. Marilah kita persembahkan hidup untuk melayani Tuhan dan sesama, menjadi saksi Injil supaya banyak orang merasakan kasih karunia Allah. Oleh karena itu, orang paling berdosa yang mendapat kasih Allah menjadi contoh agar banyak orang percaya kepadanya dan beroleh hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan untuk kebenaran firman-Mu yang boleh kami renungkan pada saat ini. Melalui kebenaran firman-Mu Bapa, kami boleh merenungkan bagaimana kehidupan kami. Tentunya kami juga tidak jauh berbeda dengan seperti Paulus. Kehidupan kami yang penuh dengan kelam. Begitu banyak dosa yang kami lakukan. Tetapi karena kasih karunia Tuhan yang sudah memberikan kehidupan baru di tengah-tengah kehidupan kami. Oleh karena itu Bapa, kami sungguh bersyukur Bapa untuk kasih-Mu yang sudah memberikan keselamatan bagi kami. Berkati kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa, di dalam setiap kehidupan kami, di dalam setiap pekerjaan yang kami lakukan. Kiranya Tuhan memberkati, berkati kesehatan kami Bapa. Tuhan yang melindungi kami dan menyertai kami di sepanjang kehidupan kami di sepanjang hari ini Bapa. Ini doa kami Bapa, ampunkan segala dosa pelanggan kami, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajari kami doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama, Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya dan memberkati kita seluruh dengan sabda